Halo? Belum makan atau? Oh, sudah makan. Oh, justru karena setelah makan langsung ngantuk ini biasanya. Kita coba Kekuatan di tengah masyarakat kita. Nah, yang menginisiasi acara ini ada UD internal. Ini pemahaman agama yang sempit. Sekarang kan kalau dulu ya kan kita itu ngomong tentang yakin. Ya, jadi dari sekian semua lapisan masyarakat yang ada di Tangsel. sama yang berhubungan dengan milenial dan generasi Z. Ya, pemilih pemula itu kan sudah masuk generasi Z. Ini kalau misalkan kalian lihat dari tahun-tahun sebelumnya, pilkada sebelumnya, Tangsel ini salah satu yang memiliki partisipasi yang cukup rendah, hanya 60-64%. Baru pas pilpres kemarin tiba-tiba boom 85%. Maksud saya begini, karena banyak yang bilang, wah, kok Saraswati sudah tepat masuk ke sini. Tempatnya nih Tangsel ini sangat heterogen. Dan itu pun juga kenapa kami membuat tagline-nya itu Tangsel untuk semua. Jadi kalau yel-yel itu Tangsel untuk semua. Karena memang kami menginginkan Tangsel ini betul-betul mewakili Indonesia. Karena banyak sekali orang yang pendatang datang, istilahnya pendatang dalam tanda kutip ya, yang istilahnya datang karena belajar di sini, bekerja di sini, pindah ke sini. Banyak itu teman-teman saya, sepupu saya yang pindah ke Bintaro, BSD, keluar dari Jakarta yang sudah sangat jauh, sumpah. Tapi kalau kita bicara tentang rendahnya partisipasi, itu hubungannya dengan rasa kepemilikan. Masih banyak yang menganggap Tangsel ini sebagai tempat menginap. Kerjanya di mana? Ya pulang, nah yang penting gue bisa tidur, kasarnya. Tapi rasa kepemilikan bahwa saya orang Tangsel itu masih rendah, masih belum. Kesadaran untuk ikut bersuara, ikut menyuarakan Tangsel mau dibawa kemana, itu masih lumayan rendah. Jadi apa sih yang sebenarnya Muhammad Saraswati ini ingin bawa? Jadi mungkin saya jabarkan terlebih dahulu, tadi sudah mulai disebut sebenarnya, tapi saya jabarkan lebih detailnya lagi. Tangsel untuk semua, itu Tangsel yang seperti apa? Kami jabarkan dengan TANGSEL. Pemerintahan yang T, transparan, dan A, akuntabel. Artinya apa? Ini kalau misalkan kalian mau riset tentang APBD, tentang RPJMD, tentang dan seterusnya, apapun yang berhubungan dengan pemerintahan, good governance, bahasa bekennya gitu, good governance, tata kota dan seterusnya, itu seharusnya dengan mudah kalian dapatkan dan semuanya ada di website Pemkot minimal. Jadi transparan itu semuanya terpapar jelas supaya kalian, oh ini toh pajak saya ini dipakai untuk ini. Mana saja yang itu adalah kebijakan pusat, mana yang kebijakan daerah. Mana yang kebijakan provinsi, mana yang kebijakan kota. Itu harus dengan mudah kalian dapatkan. Akuntabel pun juga artinya apa? Apa yang kami jabarkan selama masa kampanye ini nanti, karena belum ya, ini belum masuk masa kampanye ini masih PDKT dulu kita, pemanasan. Apa yang kami jabarkan nanti itu harus dipertanggungjawabkan. RPJMD itu jangan hanya oh ini udah jadi,
lalu nggak pernah digubris lagi. Seharusnya itu kan semua termuat masuk ke bawah sampai ke APBD. APBD itu menggunakan ya frameworknya itu adalah dari RPJMD. Oke, itu dari T-nya apa tadi? Transparan, dan A-nya akuntabel. Berarti milenial itu, kalau saya masih milenial tapi milenial senior. Masih tapi senior di perbatasan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dan bertatap muka, terutama agar Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa lebih mengenal saya. Kalau misalkan tadi dikatakan ini siap untuk bergerak, ya bagaimana bergerak kalau misalkan tidak kenal dengan calon-calonnya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Mau dipanggil Sarah bisa, karena memang dari keluarga saya diberikan nama Sarah. Karena kalau berdasarkan Sanskerta itu Saraswati. Jadi bukan Saraswati, tapi Saraswati. Ya, kalau mau dipanggil Saras 008 pun juga saya terima. Ini yang ketawa berarti ketahuan generasinya generasi milenial senior. Masih ingat gitu kan zaman-zamannya Saras 008. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi memang kita harus mulai membiasakan dengan Muhammad Saraswati, karena nanti kalau dicari Saras atau Sarah nggak ada di kertas suara. Adanya Pak Haji Muhammad dan R Saraswati. Jadi Rahayunya itu memang disingkat R. Kalau enggak kepanjangan. Dikasih nama sama orang tua panjang soalnya. Dan bahkan saya justru mau mendorong masyarakat yang nyata pengabdiannya. Jadi N-nya itu nyata pengabdiannya. Karena apa? Bisa dilihat Pak Muhammad ini sejak dia mulai sebagai ASN dari usia yang sangat muda, istilahnya lulus kuliah tuh langsung jadi ASN, dan terus mengabdi sampai menjadi camat dan akhirnya jadi sekda. Sebagai putra daerah yang sangat mengerti betul apa yang menjadi permasalahan, karena seluk-beluknya sudah sangat mengerti beliau. APBD selama ini dipakai untuk apa saja? Permasalahannya di mana? Beliau sangat mengerti, dan memang nyata pengabdian beliau untuk Tangsel. Kalau saya melengkapi itu dari segi apa? Dari suara anak-anak muda. Karena walaupun saya sudah punya 2 anak, tapi saya masih milenial. Senior. Tolong jangan ditekankan terus toh. Karena masih 34 tahun. Jadi kawan-kawan sekalian, nyata pengabdiannya, karena saya kemarin 5 tahun, jadi saya sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI di usia 28 tahun. Dan selama 5 tahun saya setia memperjuangkan suara perempuan dan anak di Komisi 8. Bagi yang tidak mengerti peta DPR, mungkin nggak tahu kenapa itu signifikan. Karena bagi yang mengerti tahu kalau di DPR itu ada komisi mata air, ada komisi air mata. Ini apalagi yang para TA udah pada tahu. Ini milenial ini masih harus digarap khusus kaitannya dengan keadilan. Karena ini sampai 25 tahun ke depan, sampai 25 tahun ke depan ini akan pegang peran penting terhadap Republik ini. Ini tergantung dari ini. Kalau mereka tidak ngerti tentang ideologi, ini sangat berbahaya, kan gitu. Nah, jadi bisa saja nanti kita tercabut dari akar sejarah, ya kan gitu.
Jadi ketika Indonesia merdeka ini kan luar biasa, pertempuran bagaimana dasar negara dan sebagainya. Untuk membangun ini kan diletakkan dasar negara. Nah, sehingga milenial sekarang kami coba untuk supaya kenal dengan ideologi bangsa ini, kan gitu kan. Itu yang sangat penting kali ini. Kalau implementasinya Pak untuk milenial ini sebenarnya seperti apa sih yang harus dilakukan sama para milenial? Nah, jadi kalau milenial ini memang setidaknya mereka harus kita berikan contoh yang ada di masyarakat. Nah, supaya kepedulian mereka terhadap lingkungannya ini juga tidak mati gitu loh. Nah, sehingga tanggung jawab terhadap lingkungan inilah yang kita harapkan nanti dia mulai ngerti tentang gotong royong, kepedulian dan sebagainya. Ini yang saya perlu sampaikan gitu. Meskipun mereka kita kasih contoh-contoh konkret kan gitu, kita kasih contoh konkret. Ya tidak mesti kita bicara tentang ideologi ansih kan gitu, pelajaran di lapangan gitu. Karena ini pemimpin masa depan, ya harapan saya ya mereka mesti harus mengenal tentang histori bangsanya, sejarah perjuangan bangsa, kemudian dia mulai timbul kepedulian dan tanggung jawab. Nah, nanti dia ketika dia menjadi pemimpin bangsa ini, ya dia kepribadiannya tidak lepas dari kepribadian bangsa. Bicara tentang teknologi pilar itu apa? Tapi yang jelas harapannya pada saat itu almarhum Pak Taufik itu mengatakan kalau ibaratnya bahwa Republik ini sebuah bangunan, gitu kan? Bangunan ini akan roboh kalau pilar-pilarnya tidak kuat. Awalnya itu bicaranya seperti itu. Nah, kemudian Pak Taufik mengasosiasikan 4 pilar yang menopang bangunan kita itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, ya kan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, keragaman. Diharapkan dari 4 hal itu seperti itu. Nah, jadi meskipun ini tidak populer di mata milenial, ya kan, karena milenial itu sekarang kan dianggap banyak ya agak abai, agak aju-aju kan gitu. Tetapi ini memang harus mulai diperkenalkan bahwa tata kehidupan berbangsa kita ini mesti harus 4 hal ini mesti kita ketahui. Ini yang perlu kami sampaikan. Jangan lupa subscribe ya.